tema kita hari ini adalah tentang hati yang tenang, rezeki akan datang. Nah, kenapa harus hati yang tenang? Agar senantiasa berhubungan pula dengan rezeki yang senantiasa mudah untuk hadir kepada kita. Setiap saat, setiap segala keadaan, rasakanlah tanda cintanya Allah ini. Maka kita akan merasakan apa? Sungguh-sungguh surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dan saat kita bisa merasakan cintanya Allah ini, maka persoalan itu bukan lagi sebuah persoalan, melainkan apa? Tanda kebahagiaan, melainkan awal tanda hadirnya kebahagiaan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Khususnya kita masih diberikan kemudahan untuk thalabul ilmi, untuk senantiasa menjalankan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh mari senantiasa kita bersyukur, bukan hanya sekadar bil qalbi tapi juga bil lafzi yang juga disertakan dengan bil amal. Maka mari kita bareng-bareng bersama-sama kita ucapkan rasa syukur ini bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, suri tauladan terbaik kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang senantiasa kita itibai, kita ikuti, yang semoga kita nanti bisa sungguh-sungguh bertetangga dengan Rasulullah di surga terbaik. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tema kita hari ini masih melanjutkan di pertemuan kajian-kajian sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar mengupas tentang memperbaiki saluran rezeki dengan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang terkasih kita, dengan orang-orang terdekat kita. Siapa saja kemarin? Pertama, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Baru setelah itu saudara sama muslim kita, karib kerabat kita, teman kerja kita, partner kita, juga customer kita, klien kita, dan lain sebagainya. Maka tibalah hari ini untuk sungguh-sungguh kita kupas lebih mendalam lagi rangkaian lanjutannya. Jadi tema kita hari ini adalah tentang menghadirkan hati yang tenang, maka insya Allah akan berbuah solusi, rezeki, ide, gagasan senantiasa mudah untuk datang. Jadi hati yang tenang, rezeki akan datang, ya Masya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh hadirkan perasaan yang positif, hati yang positif, jiwa yang positif, senantiasa fokus khusyuk hadir dalam majelis-majelis ilmunya Allah, di taman-taman surganya Allah. Dengan sungguh-sungguh kita hadirkan sepenuh hati kita, tundukkan jiwa kita sejenak untuk benar-benar siap menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk kami ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, wa rizqan wasi'an. Hadirkanlah kepada kami sungguh-sungguh ya Rabb
rizki yang baik-baik, rizki yang luas, rizki yang terbaik dengan kedatangan yang terbaik, dan kami bisa sungguh-sungguh maksimal untuk menggunakan di jalan kebaikan. Wa amalan muttaqabbalan, dan hadirkanlah kepada kami ya Rabb sungguh-sungguh amal-amal soleh yang Kau terima ya Rabb, termasuk hadirnya kami dalam majelis ilmu ini ya Rabb. Dan izinkanlah kami menajatkan doa yang senantiasa diucapkan oleh hamba-hamba yang soleh ya Rabb. Allahumma ya Allah, duhai Allah, sungguh-sungguh ya Rabb, ahsantu dhanna bika, kami benar-benar berprasangka baik kepadamu ya Rabb, wajburni, maka sungguh-sungguh perbaikilah perilaku kami, perbaikilah akhlak-akhlak kami, cukupkanlah segala kekurangan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah tentang hati yang tenang, rezeki akan datang. Nah, kenapa harus hati yang tenang? Agar senantiasa ia berhubungan pula dengan rezeki yang senantiasa mudah untuk hadir kepada kita. Pertama, kita juga asah kembali di landasan magnet rezeki pertemuan-pertemuan awal dulu, bahwa belajar dari kisah mihrabnya Sayyidah Maryam di dalam Quran surah Al Imran ayat 37, ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam, ini anak angkatnya Nabi Zakaria alaihissalam, wajada 'indaha rizqa, selalu dijumpai ada rezeki di sisinya. Lah, ada apa nih di balik mihrab ini? Kenapa ketika Sayyidah Maryam ini masuk ke dalam mihrab, justru Allah dekatkan dengan berbagai rezeki. Nah, seakan mihrab ini menjadikan sebuah simbol untuk kita, sebuah tanda untuk kita, agar Allah senantiasa hujamkan kepada kita nikmat, solusi, ide, jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Salah satu wasilah yang utama adalah apa? Kita masuk ke dalam mihrab. Masuk ke dalam mihrab ini bukan secara tersurat langsung, kalau pengen solusi langsung ngebleng masuk kamar tidak keluar gitu, bukan seperti itu. Tapi mihrab ini adalah satu wasilah yang akan menghadirkan hati seorang hamba itu semakin dekat dengan Rabb-nya. Jadi lepas dari hiruk pikuk dunia, menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, solusi, ide, gagasan, rezeki kian Allah hadirkan kepada kita semuanya. Kira-kira pengen tidak senantiasa rezeki itu datang kepada kita? Pengen buatan kira-kira? Ya. Yang ingin sungguh-sungguh rezeki datang, maka mari senantiasa kita asah terus hati kita. Dan ini yang disebutkan dari berbagai riwayat, berbagai para kekasih Allah itu dihadirkan solusi jalan keluar justru di saat hatinya itu tenang. Contoh seperti Nabi Musa membelah lautan, itu bukan dalam kondisi yang harusnya memang deg-degan, panik gitu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam tidak panik. Beliau malah justru berdoa. Ini riwayat doanya juga disebutkan dalam kitab Sahihul Ibad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya apa? Justru saat dihadirkan persoalan, namun justru ya yang diawali dulu dengan apa? Hati itu tenang. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Rabb. Masya Allah. Jadi justru saat dihadirkan persoalan, tidak mudah untuk menemukan solusi dan jawaban. Yang pertama dilakukan apa? Justru membersihkan hatinya dulu, menenangkan kondisi hatinya. Jadi penting betul membersihkan hati itu. Penting betul. Coba kita belajar dari berbagai kehidupan kita. Contoh nyata. Ada yang pernah Bapak Ibu ketika kita itu mau buru-buru berangkat kerja, tiba-tiba kunci motor, kunci mobil tidak ketemu, pernah ngalamin? Pernah? Saat kita semakin kemerungsung kira-kira, kuncinya semakin ketemu apa buatan? Anda ketemunya saat kapan? Saat sholat. Saat hati itu tenang. Betul, saat sholat kan kondisi hati tenang. Nah sama, ketika Sayyidah Maryam itu ke dalam mihrab, kondisinya adalah apa? Hatinya itu tenang, sehingga solusi, ide, rezeki, gagasan kian mudah dapat, kian mudah datang. Saat kita punya persoalan, kalau kita semakin kemerungsung atau istilahnya apa? Asosiasi, masuk ke dalam hiruk pikuk persoalan yang nggak akan ketemu solusinya. Maka kalau biasanya dalam ya
misalnya mentoring gitu dalam bisnis itu, sering-seringlah kita melihat dengan helikopter view, melihat kita itu persoalan itu dari atas, dari yang lebih jauh, sehingga kita akan mudah menemukan solusi. Nah, sama kondisi hati yang tenang ini akan memudahkan kita menemukan solusi, jalan keluar, bahkan rezeki itu akan kian mudah datang kepada kita. Nah, hati yang tenang, ya Masya Allah, ini adalah sebuah tanda bagi hamba-hamba pilihan yang justru akan diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seruan yang sangat nikmat sekali. Dan ini yang didamba-dambakan oleh hamba-hamba yang beriman. Seruan apa? Seruan yang disampaikan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya. Ini yang diseru siapa? Hanya orang-orang yang jiwanya itu tenang. Apa seruannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'u li fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang seruan Allah spesifik kepada siapa? Wahai orang-orang yang tenang, wahai orang-orang yang Masya Allah, di zona yang tentram, yang nyaman jiwanya. Diseru untuk apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita diseru untuk apa? Kembali ke jalan Rabb kita, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ridho, maka Allah akan meridai kita. Radiyatan mardiyah. Hati yang ridho, maka Allah akan meridai kita. Apa impactnya? Dampaknya untuk hati orang-orang yang tenang itu, hati orang-orang yang jiwanya itu di zona marhamah, di zona mutmainnah, Allah akan masukkan kita ke dalam barisan hamba-hamba kekasihnya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hamba kekasihku, orang-orang solih, orang-orang Masya Allah yang pilihan. Lalu impactnya apa? Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal kebahagiaannya. Dan salah satu rezeki yang akbar itu apa? Ketika kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya muncul pertanyaan, apabila ternyata menghadirkan hati yang tenang itu penting sekali dan erat kaitannya, hubungannya dengan datangnya solusi, datangnya rezeki kepada kita, lalu bagaimana caranya agar hati itu semakin tenang, agar hati itu senantiasa di zona yang positif? Maka sebagaimana tadi dalam mukadimah, ada doanya para hamba-hamba yang salih rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Allahumma ahsantu bika dhanna, ya Allah, ya ahsantu dhanna bika, ya. Maknanya apa? Ketika kita benar-benar memperbaiki prasangka kita kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan fajburni, maka perbaikilah diriku, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami ini telah berbaik sangka kepadamu, maka perbaikilah diriku. Masya Allah. Nah, agar hidup kita, keadaan kita senantiasa dihadirkan kondisi hati yang tenang, yang pertama adalah harus kita sadari dulu bahwa hati yang tenang itu selalu erat kaitannya, hubungannya harus diawali dengan iman yang kokoh. Diawali dengan apa? Iman dulu yang kokoh. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Quran surah A'rad atau A'rad ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka kalau parameternya hati seorang hamba yang benar-benar tenang itu harus ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Kalau kita punya persoalan kok hati itu nggak tenang, artinya kita sedang tidak dekat dengan Allah. Artinya apa? Kita sedang tidak dekat dengan Allah. Banyak orang yang mencari ketenangan, alih-alih pengennya healing gitu. Healing kemana? Nge-camp gitu ya, ke puncak gunung, ke pantai gitu. Itu bukan healing yang sesungguhnya. Karena resep utamanya bagi orang-orang yang bertakwa adalah apa?
untuk menghadirkan healing sesungguhnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan apa? Memperbaiki kedekatan kita, hubungan kita kepada Allah, memperbaiki keimanan kita. Dan salah satu makna iman, ini kalau saya kutip dari kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh beliau ya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ini salah satu juga yang masih dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna iman itu bukan hanya sekedar kita percaya, tapi kita sungguh-sungguh mengiktikadkan dalam hati, mengimani zahir batin kita bahwa Allah itu adalah masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa artinya? Masyaallahu kana, apapun yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak diinginkan Allah tidak akan pernah terjadi. Kalau kita benar-benar mengimani ini, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, hidup kita akan penuh tenang. Kenapa? Kalau ada persoalan, ada kehidupan, ada orang mendolimi kita yang gak mengenakan sekalipun, kita akan lebih tenang. Kenapa? Karena ini semua terjadi pasti seizin Allah, benar? Seizin Allah. Adapun segala sesuatu yang diizinkan Allah itu sudah pasti yang terbaik untuk hambanya. Jadi dengan memperbaiki ini kita akan lebih mudah untuk berbaik sangka kepada Allah. Kenapa kok harus berbaik sangka kepada Allah? Karena sesungguhnya mau yang menurut kacamata kita itu baik ataupun belum baik, yang kita tahu hanya satu. Apakah tadi musibah atau anugerah, yang paling kita tahu hanya satu. Apa? Takdir Allah itu selalu baik. Takdir Allah selalu baik napa badan? Takdir Allah selalu baik napa badan? Baik. Jadi mau kondisi saat ini yang hadir itu musibah atau anugerah menurut kita, tapi sejatinya bagi Allah itu selalu yang terbaik untuk hambanya. Kenapa? Karena takdir Allah itu selalu baik. Ini bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah itu tidak akan mungkin menzalimi seseorang walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Artinya segala bentuk ada mungkin kejadian, kehidupan kita yang gak mengenakan, itu sejatinya bukannya mau Allah untuk menghadirkan ketidakbaikan, tapi seringkali karena kitanya yang belum paham dengan persoalan hidup kita. Karena hidup ini, berbagai episode kehidupan kita itu laksana puzzle. Laksana apa? Ngertos puzzle ya, mainan anak-anak itu. Puzzle itu kalau sudah tersusun rapi semuanya, bagus betul? Bagus. Tapi kalau kita hanya melihat satu keping saja, seperti nggak berbentuk, ini apa sih gambar kok nggak enak banget dilihat gitu. Nah, salah satu persoalan hidup yang hadir itu hanya kepingan dari puzzle. Kepingan demi kepingan ini kalau kita nanti susun dengan rapi, kita nanti baru tahu. Ketika ajal sudah menjemput, kita baru ngeh, ya Allah, ternyata dulu persoalan hidup saya itu membuat satu rangkaian indah dalam hidup kami, menjadikan diri ini lebih bermawas diri, lebih dekat lagi kepadamu, lebih memperbaiki ibadah lagi kepadamu, sehingga saya baru ngeh, ya Allah, ternyata semua itu adalah indah, semua itu adalah kebaikan. Nah, seringkali kita baru melihat satu sisi kepingan puzzle langsung protes, ini apa ini kok nggak bagus, ini apa ini kok nggak enak banget di persoalan hidup ini. Padahal kalau ini nanti kita susun rapi, kita terima, kita ridho, nanti kita akan susun nih kepingan-kepingan puzzle ini, kita nanti akan melihat, Masya Allah, ternyata Allah itu maha baik untuk hamba-hambanya. Banyak sekali orang yang baru sadar berbaik sangka itu sudah, nah bu istilahnya, di-delay, tidak on time, ya akhirnya baru menyesal kemudian. Nah, ini yang menjadikan rezeki kita, solusi kita juga didelay oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ingin sejatinya mendelay ya berbagai ijabahnya hajat-hajat kita. Tapi seringkali karena kitanya sendiri juga apa? Mendelay untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga dipertegas lagi di dalam Quran ya, Masya Allah, surah Yunus ayat 44. Ini selaras dengan dari An-Nisa ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'aw walakinan nasa anfusahum yadhlimun." Jadi innallaha la yadhlimun nas, sesungguhnya Allah tidak menzalimi ya manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Masya Allah, na'udzubillah. Maka kita harus sungguh-sungguh apa? Memperbaiki dulu agar hati tenang, perbaiki dulu kedekatan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka ini kunci hadirnya ketenangan hati kita. Ini juga dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ya. Semoga Allah meridhai beliau. Dalam makalah beliau mengatakan,
Aku itu tidak peduli atas keadaan susah ataupun senangku. Kenapa? Karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Sementara yang dari Allah datangnya kepadaku sudah pasti yang terbaik. Masya Allah. Artinya semua yang memang dikehendaki Allah sudah pasti yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka semua keadaan itu sejatinya adalah keadaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal apa? Bagaimana respon kita? Ini nanti akan menghadirkan apa? Ridhonya Allah atau justru murkanya Allah kepada kita. Kalau kita nggak tepat dalam merespon kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jika dia ridho, Allah akan meridhoinya. Tapi jika dia tidak mau menerimanya, ini contohnya apa? Orang-orang ketika dihadirkan ujian oleh Allah, protes, ngeluh, sambat. Ini orang-orang nggak mau menerima. Maka apa? Lanjutan dalam hadis tersebut, maka Allah pun akan murka kepadanya. Saya ulang lagi, pilihannya cuma ada dua nih ketika kita diuji sama Allah. Sementara kita selama hidup pasti diuji bukan sama Allah, pasti diuji. Kalau pilihannya cuma dua, menghadirkan ridho Allah atau dimurkai Allah, kira-kira kita pilih yang mana? Diridhoi Allah. Bagaimana mendatangkan ridhonya Allah? Kunci jawabannya ada di sini dalam hadis riwayat Muslim ini. Sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Maka kita harus berbaik sangka. Persoalan ini, ujian ini tanda cintanya Allah kepada kita. Yang kedua, kalau mau dapatkan ridhonya Allah, kita harus apa? Barang siapa yang ridho, Allah pun akan meridhoinya. Kuncinya ternyata kita harus ridho dulu sama Allah dengan ujian ini. Tapi jika kita tidak mau menerima dengan ngeluh, ya Allah, kok gini banget sih hidup ini ya Allah. Ya Allah, aku kan juga sholat, tapi kenapa kok begini ya Allah? Kenapa dia yang di luar sana yang gak iman kepada Engkau malah Engkau hadirkan kemudahan ya Allah? Ini kan ciri orang-orang yang gak terima dengan keadaan, gak ridho dengan qada-qadarnya Allah. Akhirnya apa? Justru yang dihadirkan oleh Allah murkanya. Justru bukan kebaikan demi kebaikan selanjutnya, tapi justru ketidakmudahan dalam hidup kita. Maka agar hati itu tenang, perbaiki dulu prasangka kita. Segala sesuatu yang Allah hadirkan pasti yang terbaik, termasuk ujian persoalan sekalipun. Nah, ini kita akan bedah sungguh-sungguh lebih mendalam lagi. Jadi setelah kita berbaik sangka kepada Allah, ini sebagai penguatnya apa? Ini juga selaras dengan penguat ini di Al-Baqarah 216. Ini tentang apa? Boleh jadi kamu itu tidak suka sesuatu, kamu itu benci dengan sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Sementara Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka apa inti dari firman Allah ini? Ikutilah dulu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ikuti dulu yang dimau siapa? Allah dulu. Ikuti dulu apa-apa yang dikehendaki Allah, bukan memaksakan diri dulu dengan apa yang kita mau. Karena kalau fokusnya dengan apa yang kita mau, kita tercampur dengan hawa nafsu. Ya. Sementara kalau apa yang Allah mau, ini sudah pasti kebenarannya. Jadi kuncinya tadi apa? Berbaik sangka kepada Allah, kemudian ridho dulu, maka Allah akan meridhoi kita. Nah, bagaimana agar Allah itu ridho sama kita tadi? Biar kita bisa benar-benar ridho kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang gak ridho itu laksana begini. Kita hatinya seseorang itu laksana ember. Ember itu kalau dituangin garam, ya, dituangin garam misalkan 100 gram atau 200 gram dalam satu ember, kira-kira airnya jadi asin nggak kira-kira? Asin betul? Ini ciri orang-orang yang gak ridho. Tapi bagi hati orang-orang yang tenang, hati yang mutmainnah, orang-orang yang senantiasa ridho, itu hatinya itu lapang. Seperti apa? Seperti waduk, seperti kolam. Mau dituang ya garam satu ember, bukan hanya 200 gram. Asin enggak kira-kira waduknya? Enggak. Artinya apa? Garam itu persoalan hidup kita. Garam itu ujian kehidupan kita. Mau besar ataupun tidaknya ujian itu, kalau hati itu tenang, gak akan ngefek kepada diri kita, kondisi hati kita. Tapi ciri-ciri orang yang gak ridho seperti apa tadi? Seperti ember, ya, seperti gayung gitu dah. Misalkan, kalau kita gambar aja ada gayung, kita tuangin tuh garam, ya 200 gram gitu aja. Kerasa asin gak kira-kira? Asin. Langsung berpengaruh terhadap kehidupannya. Langsung muncul deg-degan, hati yang gak nyaman, hati yang Masya Allah, ya senantiasa tidak lapang. Maka berbaik sangka kepada Allah ini adalah sungguh-sungguh kita meyakini semua adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kapan? Seperti kita itu kalau sedang diuji oleh Allah sedang kurang sehat. Kita tahu nanti kalau dikasih obat, obatnya rasanya pahit, tapi tetap mau diminum nggak kira-kira? Kenapa mau diminum?
Karena tujuannya baik. Betul itu betul. Sama ketika kita diuji sama Allah, laksanakan seperti itu ridho kita ketika mau minum obat, karena harapan kita adalah sembuh, harapan kita adalah baik. Tapi kalau kita pas diuji, wah ini kok gak enak, ini kok rasanya pahit nih persoalan hidup ini, kita gak mau menerima, malah justru menghadirkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri ridho itu ada 3 dimensi terkait dengan kondisi kita, masa lalu kita, masa depan kita, masa kini kita. Ciri-ciri apa orang-orang yang Masya Allah ya, yang benar-benar ridho itu? Yang pertama terkait dengan masa lalu, dia tidak menyesali masa lalu, tidak muncul rasa-rasa yang gak enak kepada orang-orang sekitarnya di masa lalu. Oh dia dulu pernah mendolimi saya, ada dendam, dengki, dongkol dengan kejadian-kejadian yang telah lalu. Yang kedua, tidak mengkhawatirkan masa depan. Kenapa? Karena dia punya Allah. Tidak mengkhawatirkan masa depan, dan bisa sungguh-sungguh menikmati kondisi hari ini. Jadi sudah benar-benar tuntas kondisi masa lalunya, sudah baik, masa depannya tidak perlu khawatir lagi karena punya backingan yang luar biasa, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menikmati kondisi hari ini, bisa khusyuk nikmat dalam ibadah-ibadah kita di kondisi hari ini, ya Masya Allah. Nah, sadari pula bahwa ketika ya Masya Allah kondisi kita benar-benar mendekat, benar-benar ridho dengan keadaan Allah, ini yang akan menjadikan kondisi kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, keajaiban bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad, ya, itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan seorang mukmin. Ya. Jadi yang disebutkan siapa? Seorang mukmin, hanya orang-orang yang beriman. Apa lanjutannya? Tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya. Masya Allah. Jadi bagi orang-orang yang mukmin, mau dikasih ujian, mau dikasih nikmat sekalipun, semuanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi hadis riwayat Ahmad, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajabal li amril mu'min, sungguh ajaib perkaranya atau keadaannya seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun, seluruh urusannya itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak akan pernah didapati kecuali oleh orang-orang yang mukmin. Kenapa? Kalau mau dikasih nikmat, ini pemberiannya siapa? Allah. Kalau mau dikasih ujian, datangnya dari siapa? Padahal Allah ini zat yang maha baik. Maka kalau yang mendatangkan saja yang maha baik, pasti ini akan menghadirkan kebaikan. Cukup dengan sabar, maka kita akan prosesnya dapat pahala. Jadi apapun akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pahala, tapi juga menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Muslim pula disebutkan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah, suatu penyakit, kegundahan, kesusahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan gugurkan dia dari dosa-dosanya. Maka kalau kita dihadirkan ujian, itu nikmat atau musibah? Bisa jadi itu jawaban doa-doa kita. Selama ini kan kita berdoa selesai sholat, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, ya Allah, duhai Zat yang maha agung. Allah jawab tuh. Jawabnya dengan apa? Dihadirkan musibah, persoalan, ujian, kegusaran, kegelisahan, kegundahan, bahkan apa tadi? Penyakit, duri yang menusuk kulit aja. Ini akan menggugurkan dosa-dosa bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam. Masya Allah. Nah, ini kan sudah dijawab sama Allah. Kita berdoa, ya Allah ampuni saya, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah. Tapi ketika dijawab, terus kemudian kita protes. Ibarat kita itu punya baju kita itu punya noda. Ya Allah tolong, ya Allah baju saya ini kotor, ya Allah saya pengen ini bersih, ya Allah. Kemudian oleh Allah diperintahkan, ya, makhluk-makhluknya Allah untuk melodri, mencuci. Qadarullah, ketika pas dicuci gak bisa langsung bersih, harus disikat. Kenapa? Karena pekatnya noda tadi. Pas disikat, kita bilang, jangan disikat ya Allah, sakit ya Allah, tolong jangan disikat. Sebenarnya kita mau bersih atau enggak kira-kira? Mau bersih atau enggak kira-kira? Padahal ini caranya Allah untuk memperbaiki kondisi kita. Saat kita dikasih ujian, kalau kita protes, jangan ya Allah, saya enggak kuat ya Allah, enggak bisa. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika Allah memberikan ujian ini pasti sesuai dengan porsi takaran kemampuan kita. Pertanyaannya,
Allah saja yang tahu tentang kekuatan kita, Allah saja yang tahu kemampuan kita. Allah yakin kok memberikan itu kepada kita. Malah kita yang punya kemampuannya malah nggak yakin. Jangan ya Allah, saya nggak kuat ya Allah. Jangan ya Allah, Masya Allah. Padahal tidak mungkin Allah itu memberikan satu perkara itu melebihi batas kemampuan kita. Maka kalau kita sudah sungguh-sungguh menghadirkan ketenangan hati, kalau kita sungguh-sungguh perkuat keimanan kita, impactnya kita akan mudah berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua tadi berusaha untuk ridho dengan segala keadaan. Ciri orang-orang yang ridho dengan cara yang ketiga. Apa itu? Selalu respon segala sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita dengan syukur. Dengan apa? Syukur. Nah, pertanyaan saya misalkan nih, saya punya cup niki. Ini kalau saya minum separuh, kalau dilihat dari Bapak Ibu kira-kira ini setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi atau setengah kosong? Ini kalau saya minum separuh, terus kemudian dilihat dari Bapak Ibu, itu kira-kira setengah isi atau setengah kosong? Nah, ada perbedaan pendapat nih, ya. Ada perbedaan pendapat. Yang satu setengah isi, yang satunya setengah kosong. Nah, ciri orang-orang yang bersyukur adalah ketika melihat sesuatu, fokusnya adalah kebaikannya. Kalau setengah kosong, berarti ini di zona yang belum penuh di zona syukur. Tapi kalau setengah isi, nah ini melihat pasti ada sisi baiknya. Sama dengan segala kondisi kehidupan kita, kita harus terus berlatih melihat dari prasangka yang baik. Kenapa? Karena sesungguhnya yang tampak bagi kita, ujian, persoalan hidup, itu pada hakikatnya adalah pembuka jalan kita untuk semakin dihadirkan kebahagiaan. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, Allah akan berikan musibah terlebih dahulu. Pertanyaan saya, artinya dari hadis ini semakin menguatkan kita ketika kita dihadirkan musibah, dihadirkan ujian, dihadirkan persoalan, artinya Allah mau kasih apa tadi? Saya ulang lagi hadis ini. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, Allah akan berikan ujian terlebih dahulu. Allah akan hadirkan musibah terlebih dahulu. Pertanyaan saya, kalau hidup sekarang ini kok kita dikasih ujian sama Allah, dikasih persoalan sama Allah, artinya Allah mau inginkan apa? Kebaikan untuk kita. Maka agar hati itu mudah bersyukur, respon dulu, alhamdulillah. Ini tanda nih kalau kita sudah dikasih persoalan, Allah inginkan kebaikan untuk kita. Jadi respon dulu dengan apa? Alhamdulillah, dengan syukur dulu. Ini juga ya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dapatkan sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu ketika melihat menjumpai hal-hal yang baik-baik, Rasulullah merespon alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau Rasulullah melihat menjumpai mendengar hal-hal yang belum baik, Rasulullah merespon alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji untuk Allah atas segala keadaan. Itu kalau menjawab melihat hal-hal yang belum baik. Maka apapun keadaannya, respon dulu dengan alhamdulillah. Jadi apapun makanannya, minumnya, nah ini dibalik nih. Apapun persoalannya, solusinya apa? Awali dulu dengan bersyukur kepada Allah. Ini tanda kita ridho dengan ujian yang Allah hadirkan, dan kita otomatis berprasangka baik kepada Allah. Artinya apa? Di balik Allah hadirkan ujian ini, sejatinya sudah sepaket Allah hadirkan nikmatnya. Ingat, fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan Allah siapkan kemudahan untuk kita. Dan selama ini kemana kemudahannya kok nggak tampak? Karena seringkali kita menjerut nipisi hati kita. Hati kita yang nggak tenang. Kalau hati itu tenang, kita akan melihat, Masya Allah, ini ternyata nikmat ya Allah. Walaupun ada pula yang baru sadar setelah 3 tahun kejadian berikutnya baru nyadar, oh ya Allah, dulu ternyata hikmahnya begini gitu ya. Tapi kalau kita bisa on time benar-benar memudah untuk melihat hikmahnya, kita akan lebih dahsyat lagi berbagai anugerah yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi cara bersyukur yang pertama, respon dulu segala keadaan yang terjadi. Masya Allah, ini baru apa? Baru bungkusnya. Maka setelah ini kita akan dapat isinya. Karena sesungguhnya datangnya persoalan dengan datangnya nikmat itu selalu bersamaan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi yang tampak oleh kita bungkusnya dulu. Apa itu bungkus tadi? May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kasih kebaikan, Allah bungkus dulu dengan namanya ujian. Ketika kita dapat bungkusnya, mungkin gak enak nih bungkusnya, gak mudah, saya gak mau bungkusnya. Tapi kalau kita bisa ridho menerima bungkusnya, kita otomatis akan dapat isinya. Isinya inilah nikmat yang sudah Allah siapkan untuk kita. Nah, setelah merespon, kemudian apa? Tambah ketaatan kita. Jadi
Respon dulu dengan yang baik-baik, kemudian cara bersyukur yang kedua adalah apa? Tambahkan ketaatan. Kenapa penting sekali menambahkan ketaatan? Karena yang namanya syukur itu ada 3 rukun. Syukur itu ada berapa? 3 rukun. Rukun yang pertama namanya syukur bil qalbi. Kita harus yakin dengan i'tikad dengan hati bahwa segala keadaan ini yang mendatangkan ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian rukun syukur yang kedua adalah bil lafzi. Kita ikrarkan dengan lafaz, dengan lisan kita. Setelah diikrarkan harus dengan yang ketiga rukun syukur bil amal, dengan amal perbuatan kita. Dengan apa? Apapun yang sudah Allah hadirkan kepada kita saat ini, kita gunakan untuk menambah ketaatan kita menggapai ridhonya Allah. Maka kita harus tambah ketaatan kita. Ketika dihadirkan ujian, alhamdulillah dulu, baru apa? Tambahkan ketaatan. Karena ini ciri yang sungguh-sungguh kita itu, ya Masya Allah, mendapatkan nikmat yang hakiki. Karena ciri nikmat yang hakiki adalah ketika dihadirkan apapun keadaannya, itu menjadikan wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita dikasih nikmat, justru apa? Turun taatnya, itu namanya bukan nikmat, itu namanya istidraj. Maka hati-hati sekali. Nah, level berikutnya yang ketiga, setelah tadi merespon segala sesuatunya dengan kebaikan, kemudian tambah kualitas ketaatan kita, yang ketiga apa? Mulailah sungguh-sungguh kita muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa saja yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Saya ulang lagi, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa saja yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Maka kita niatkan, kita memuliakan orang lain, bahagiakan orang lain dengan sikap kita, akhlak kita, itu kita luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan, bahagiakan makhluk-makhluknya Allah, maka Allah yang akan memuliakan, bahagiakan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sungguhnya Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Karena dengan kesungguhan kita menolong mereka, ini akan menghadirkan, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita yang butuh mereka. Bukan mereka yang butuh kita tolong, kita yang butuh untuk bisa menolong orang lain. Coba bayangin, orang di luar kita, orang selain kita ternyata semuanya sudah baik, gak mau menerima pertolongan kita. Kita nanti akan gak mudah. Lewat amal mana? Kalau amal hanya amal dari diri kita langsung kepada Allah, memang cukup. Sudah cukup ke amal kita. Maka kita masih butuh orang-orang di sekitar kita untuk menjadi apa? Leverage amal kita. Hablum minan nas ini untuk memperkuat, mendongkrak amal-amal ibadah kita yang lainnya. Banyak wasilah-wasilah hadirnya kasih sayangnya Allah kepada hambanya justru dari kita memuliakan, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kalau dalam mukadimahnya kitab Nasha'ul Ibad itu kan disebutkan ada sebuah hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang itu yang senantiasa berbelas kasih, mengasihi, bahagiakan orang-orang di sekitarnya akan dikasihi, disayangi oleh Zat yang Maha Pengasih. Siapa itu? Allah. Kemudian dari hadis tersebut lanjutannya apa? Sayangilah, kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka semua yang ada di langit akan mengasihimu. Masya Allah. Ini suatu, ya Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin dikasihi, disayangi, semakin dimudahkan oleh Allah, dimulai dulu dari kita melihat kanan kiri kita. Maka sama halnya ketika kita selesai sholat, kita kan salamnya tengok kanan, tengok kiri. Kita harus memastikan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan orang yang kita sukai sebelah kanan kita maupun orang-orang yang belum kita sukai, orang-orang yang masih belum baik sama kita di sebelah mana? Kiri kita. Kita harus tetap memastikan keselamatan mereka. Kita harus memastikan kebahagiaan mereka, kesejahteraan mereka. Masya Allah. Maka dengan ini insya Allah kita akan lebih mudah untuk tenang. Kenapa? Ternyata dibalik semua persoalan itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Maka setiap saat, setiap segala keadaan, rasakanlah tanda cintanya Allah ini. Maka kita akan merasakan apa? Sungguh-sungguh surga sebelum surga yang sesungguhnya. Dan saat kita bisa merasakan cintanya Allah ini, maka persoalan itu bukan lagi sebuah persoalan, melainkan apa? Tanda kebahagiaan.
melainkan awal tanda hadirnya kebahagiaan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah hadirkan ridhonya, mudahkan kita memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya untuk Engkau ya Rabb, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu-lah kami ini mengadu ya Rabb, wa antal musta'anu, dan hanya kepadamu-lah kami ini sungguh-sungguh meminta dan memohon ya Rabb, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Rabb untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb, merasakan kedekatan kepadamu ya Rabb, mudah bersyukur atas segala keadaan ya Rabb, dan perbaikilah amal-amal ibadah kami ya Rabb. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tolonglah kami ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik penolong kami, Engkaulah sebaik-baik pelindung kami ya Rabb, maka lindungilah kami dari hal-hal yang tidak positif ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kami ya Rabb sungguh-sungguh dan ya Rabb, petunjukmu jalan yang Kau ridhoi ya Rabb dalam segala amal-amal ibadah kami ataupun aktivitas kami ya Rabb. Ya Allah, hadir dari sahabat-sahabat filah kami hadir di majelis ilmu ini sedang mengalami berbagai ujian kehidupan ya Rabb. Mungkin ada yang detik ini saat ini sedang diuji dari sisi finansialnya, lapangkanlah ya Rabb. Mungkin ada yang saat ini diuji dari hubungannya belum baik dengan pasangannya, orang tuanya, mertuanya, anak-anaknya ataupun karib kerabatnya ya Rabb. Ya Allah, lunakkanlah, lembutkanlah hati masing-masing dari mereka, perbaikilah ya Rabb. Mungkin ada detik ini saat ini sedang diuji terkait dengan kesehatannya ya Rabb, maka hadirkanlah kesembuhan agar kami bisa sungguh-sungguh merasakan khusyuk nikmat beribadah kepadamu ya Rabb. Allahumma yassir lana wa la tu'assir ya Allah, sungguh-sungguh berikanlah kemudahan atas segala amal-amaliyah kami selama ini ya Rabb. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna, sayangilah kami, kasihilah kami ya Rabb, wajburna, perbaikilah diri kami ini ya Rabb, cukupkanlah segala kekurangan kami ini ya Rabb, warfa'na, angkatlah derajat kami ini sehingga semakin dekat kepadamu ya Rabb. Warzuqna, berikanlah kami rizkimu ya Rabb. Wahdina, berikanlah kami solusi, petunjuk dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi ya Rabb. Wa'afina wa'afu anna, sehatkanlah kami, maafkanlah kami ya Rabb. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Bila taufiq hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.